Ya Tuhan, melalui kebangkitan-Mu siang hari ini Tuhan, kami dipulihkan, kami dijamah oleh firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam Paskah ini Tuhan, di dalam hari kebangkitan-Mu yang ketiga ini Tuhan. Semua umat-umat-Mu dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Supaya kami mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh percaya dan yakin pada firman Tuhan. Sampai kami bisa mempraktikkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu dengan tepat dan benar dan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai dengan hati dan kasih sayang-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu bagaikan uluran tangan imam besar bagi kami. Kami dipulihkan, kami dipuaskan, segala masalah kami diselesaikan. Sampai Engkau menghapus segala air mata kami. Lewat kekuatan firman-Mu yang begitu tajam, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang sanggup memulihkan kami, memulihkan hati dan pikiran kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada-Mu Tuhan sepenuhnya. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang selalu mengganggu kami hancur, kami patahkan dengan nama-Mu yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus. Bagi kamu semuanya, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu bagi kami. Bukakan firman-Mu Tuhan bagi kami sebagai kebutuhan kami di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-gereja lain yang bersama dengan kami beribadah pada siang hari ini. Sebagaimana Allah memberkati kami, Tuhan juga memberkati mereka. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran yang benar dan murni. Karena kami tahu Engkau akan datang kedua kalinya menjemput orang-orang percaya sebagai mempelai-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Yesus. Ya, salam sejahtera bagi kita. Salam, puji Tuhan. Siang hari ini kita masih beribadah, ibadah kebangkitan Yesus yang sudah mati pada hari Jumat dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, itulah minggu yang lalu atau dalam ibadah Paskah kita sudah pelajari arti Paskah. Nah, sekarang kita lihat apakah itu arti Paskah untuk kita. Ya, arti Paskah bagi kita adalah kelepasan bangsa Israel dari tanah Kanaan. Menuju dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, saya ulangi, kelepasan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Arti rohaninya kelepasan gereja Tuhan dari dunia menuju kota Yerusalem baru atau Kanaan surgawi yang kekal selama-lamanya. Jadi itulah arti Paskah. Kita dilepaskan. Jadi bukti-bukti bahwa kita terlepas dari Mesir atau dari dunia. Ya, kita lihat bagaimana bukti-bukti kita terlepas dari dunia atau dari Mesir. Kita lihat dalam kitab Yeremia. Ya, ini bukti pertama kelepasan kita dari Mesir atau dari dunia. Nah, Mesir itu menggambarkan dunia. Yeremia 46. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan Yeremia 46 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Ya, Yeremia 46 ayat 14 dan sampai dengan 15. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol. Kabarkanlah di Mispa dan di Tapanhes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh Tuhan telah menundukkan dia. Ini kelepasan yang pertama adalah kelepasan berhala-berhala di Mesir. Itu dalam Yeremia 14 ayat 15. Berhala di Mesir itu adalah Apis, sama dengan lembu jantan atau sapi jantan. Ini banyak mempengaruhi
orang Israel sehingga mereka terikat dengan penyembahan atau berhala-berhala yang ada di Mesir. Itulah lembu jantan dan sapi jantan. Ini masih mengikat mereka. Bukti mereka masih terikat, kita lihat. Setelah mereka sudah keluar dari Mesir, mereka menyembah berhala, membuat sapi atau lembu emas. Kita lihat dalam Keluaran pasal 32. Ini buktinya mereka masih terikat dengan penyembah berhala. Ya. Keluaran pasal 32 ayat 4. Tolong dibaca dulu. Keluaran 32 ini anak lembu emas, berikutnya anak lembu emas. Ya. Keluaran pasal 32 ayat 4 dan nanti lompat ayat 9 ya. Ayat 4-nya dulu dibaca, nanti lompat ayat 9. Ya, coba kita lihat. Bukti mereka masih terikat di Mesir. Bukti mereka masih terikat berhala-berhala. Sekalipun mereka sudah keluar dari Mesir, tapi berhala-berhalanya tidak bisa dilepaskan oleh bangsa Israel. Coba dibaca dulu. Ya. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan, kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini buktinya. Mereka membuat lembu emas. Kenapa begitu terjadi? Saat itu Musa naik gunung untuk menerima 2 loh batu dan menerima tata cara untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah tabernakel. 2 yang diterima Musa. Pertama, 10 hukum Taurat. Itulah 2 loh batu. Dan yang kedua, tata cara untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah dikatakan tabernakel. Jadi karena Musa lama turun dari gunung, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka katakan Musa tidak akan turun lagi di gunung. Coba kita baca dulu ayat pertamanya. Ini apanya? Dasarnya mereka menyembah berhala itu. Ayat pertama. Pelan-pelan aja dibaca. Ketika bangsa itu melihat, Ketika bangsa itu melihat Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah Harun dan berkata kepadanya, mari untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ini penyebabnya. Mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung untuk menerima 2 loh batu dan untuk menerima cara sembahyang orang Israel yang berkenan kepada Tuhan. Itulah tabernakel. Lalu mereka melakukan ini. Itu di ayat 4. Diterimanya lah itu. Dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat. Dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak tahu lagi mana Allah, mana lembu. Sebenarnya patung lembu emas itu buatan tangan manusia yang dibuat oleh mereka. Sehingga mereka tidak tahu mana Tuhan, mana Allah yang benar, mana Allah yang tidak benar. Mereka katakan lembu emas itu Allah mereka. Yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Ini salah mereka. Anak lembu tuangan, lembu jantan. Ingatlah lagi. Masih mengingat berhala di Mesir. Ini orang Israel itu mengingat selalu berhala di Mesir. Sapi dianggap Allah. Seringkali kita juga merasa beribadah kepada Tuhan. Merasa beribadah kepada Tuhan atau merasa menyembah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan tidak. Ini hati-hati. Jangan salah ibadah kita. Kita beribadah merasa benar,
merasa ibadah kita diterima Tuhan. Ini seperti orang Israel ini. Mereka merasa mereka beribadah kepada Allah. Merasa menyembah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan tidak. Jadi kalau kita beribadah dengan keras hati. Ini. Jadi berhala itu menggambarkan orang yang keras hati. Keras hati. Ini namanya berhala, Bapak Ibu, hati-hati. Untuk sekarang, di zaman sekarang itu apa bentuknya berhala? Bentuknya berhala. Karena pekerjaan, kita tidak beribadah. Ini berhala namanya. Karena anak, karena suami, apalagi karena pakaian. Itu berhala, hati-hati. Itu untuk zaman sekarang. Kita terhalang beribadah karena kerja. Itu sama dengan berhala. Kita terhalang beribadah karena suami, itu berhala. Karena nggak ada pakaian, itu berhala, hati-hati. Untuk zaman sekarang ya, kalau zaman dahulu mereka menyembah patung. Baru menyembah pohon-pohon, itu berhala zaman dahulu. Zaman sekarang berhala itu adalah sesuatu yang menghalangi kita beribadah kepada Tuhan. Itu berhala. Amin. Hati-hati. Jangan kita karena sesuatu menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu namanya berhala. Hati-hati. Ini untuk zaman sekarang. Jadi zaman Musa berhala itu lembu emas. Sampai zaman raja-raja. Ini. Jadi berhala itu meningkat. Meningkat dia. Sampai zaman raja-raja berhala itu tetap ada. Jadi arti rohani keras hati itu tetap ada sampai zaman sekarang. Ini zaman raja-raja. Kita lihat 1 Raja-Raja 12 ayat 28. Makin meningkat ini berhala ini. Jadi 2 nanti lembu emasnya. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 12 ayat 28. Ya. 1 Raja-Raja 12 ayat 28. Coba dibaca. Ini tentang Yerobeam mulai ibadah yang baru. Ini berhala itu memang ibadah. Melakukan penyembahan berhala itu ibadah. Tapi ibadah yang bagaimana? Hati-hati kita. Coba dibaca. Ayat 28. Menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu dari emas dan ia berkata Salah. Bagus dulu dibaca. Ulang. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 lembu jantan dari emas dan berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya. Pergi kamu ke Yerusalem, Israel. Lihatlah sekarang Allah-Mu yang telah menuntut engkau keluar dari Mesir. Jadi berhalanya jadi 2. Anak lembu jantan emas ini jadi 2. Satu dikatakan di Yerusalem. Ini diletakkan. Makanya kata Raja Yerobeam. Ini Raja Yerobeam inilah membuat bangsa Israel menyembah berhala. Ini. Ketika itu kerajaan Salomo terpecah 2. Antara Yehuda dan suku-suku lain. Suku yang ke-9 atau 10 suku ini datang kepada Jerobeam. Bukan lagi kepada Rehabeam. Rehabeam ini adalah anak Salomo. Saat itu terjadi perpecahan. Israel jadi terbagi 2. Ada yang mengikut Rehabeam, ada yang mengikut Yerobeam. Jadi Yerobeam ini adalah raja yang membuat bangsa Israel beribadah kepada berhala. Ini. Dia menimbang-nimbang, sangkanya membuat berhala itu baik dalam pikirnya. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihat sekarang Allah-Mu yang menuntut engkau keluar dari Mesir. Jadi meningkat dia penyembahan berhala itu. Zaman Yerobeam berkembang dalam penyembahan berhala menjadi 2. Jadi keras hati itu bertahan dan berkembang. Hati-hati. Keras hati itu bertahan dan berkembang. Jadi jangan sampai kita menyimpan keras hati. Ini nanti berkembang. Dia bertahan, berkembang. Seringkali kita mempertahankan yang tidak benar.
sama seperti Raja Yerobeam ini mempertahankan yang tidak benar. Demi yang tidak benar ini kita pertahankan. Ini kita pertahankan yang tidak benar. Sama seperti Raja Yerobeam. Demikian juga hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan. Jangan mempertahankan yang tidak benar daripada yang benar. Hati-hati kita ya. Kalau kita sudah salah, minta ampun kepada Tuhan. Pasti Tuhan mengampuni kita. Makanya saya katakan, jangan kita mempertahankan yang tidak benar dan membuang yang benar. Ini hati-hati, anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan mempertahankan yang tidak benar daripada yang benar. Ini dia. Lebih baik kita jauhi berhala itu. Ini kita jauhi. Jangan kita pertahankan. Kalau kita mempertahankan berhala itu, sehingga kita tidak bisa lagi melihat kemuliaan Tuhan, melihat firman Tuhan, melihat pembukaan rahasia firman Tuhan. Kalau kita masih memiliki dosa keras hati, dosa yang mempertahankan tidak benar dan membuang yang benar. Hati-hati. Ini dipertahankan sekarang ini banyak Bapak Ibu mempertahankan yang tidak benar. Banyak. Sehingga mereka tidak lagi mengerti firman Tuhan. Coba kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ini akibat mempertahankan yang tidak benar. Sehingga mereka tidak mengerti Injil kemuliaan Tuhan. Mereka dibutakan oleh ilah zaman. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ya, dibaca? Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Iya, Injil itu tertutup bagi mereka. Jadi mereka ini, kalau jika Injil Tuhan itu tertutup, maka ia tertutup juga untuk mereka yang akan dibinasakan Tuhan. Apa itu? 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah Iya, ini, sehingga mereka tidak melihat Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. iya, mereka tertutup. Berhala zaman ini itulah keras hati, lembut emas. Pada zaman akhir ini bertahan keras hati, sehingga mereka menolak Injil kemuliaan Allah. Itulah firman pengajaran yang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman yang keras. Saat ini anak-anak Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan tidak lagi mengikuti firman yang sesuai dengan hati Tuhan. Itulah firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini hati-hati. Ini mereka, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya ini sama dengan dosa keras hati. Hati-hati. Lalu dikatakan tidak percaya sehingga pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Jangan sampai kita dibutakan oleh ilah zaman. Jadi firman itu ada 2 macam pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus. Jadi firman Tuhan itu ada 2 macam dalam pemberitaan firman Allah ini. Firman yang pertama yaitu Efesus 1 ayat 13. Ini kita lihat ada 2 macam pemberitaan firman Allah. Yang pertama dalam Efesus 1 ayat 13. Coba dibaca dulu Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Ya, di dalam dia coba. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Iya, firman kebenaran. Terus yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia juga kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi firman yang pertama, Injil yang pertama itulah Injil keselamatan. Jadi Injil keselamatan ini sama dengan kabar baik. Sama dengan
tentang memberitakan kedatangan Yesus pertama kali. Untuk menyelamatkan manusia, dia harus mati di kayu salib. Dan untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Itulah firman penginjilan. Memberitakan kedatangan Yesus pada pertama kali. Setelah dia datang pertama kali, dan dia juga harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Menyelamatkan kita, orang-orang berdosa yang percaya pada dia, yang betul-betul mengikut dia. Maka itulah dikatakan Injil keselamatan. Itu tadi dia. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Jadi kita pertama menerima Injil keselamatan. Itulah kabar baik. Kabar baik yang datang dari Yesus, memberitakan kedatangan dia yang pertama kali, dan memberitakan juga dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, menyelamatkan saya dan saudara dari dosa itu. Tandanya bagaimana? Tandanya kita menerima Injil keselamatan. Kita harus percaya pada Yesus. Percaya dengan sungguh-sungguh melalui mulut dan hati. Ini seperti dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Kita harus percaya. Coba kita ulang ya, biar supaya kita lihat. Coba kita lihat dalam kitab di dalam kitab Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya, dalam kitab Roma. Ya, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ini tanda yang pertama. Tandanya bagaimana kalau kita sudah menerima Injil keselamatan? Tandanya percaya pada Yesus. Baca 9 dan 10. Roma 10, 9 dan 10. Coba. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu. Mengaku dalam mulut dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita percaya bahwa Yesus saat ini yang sudah disalibkan, yang sudah mati 3 hari dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Terus, maka kamu akan diselamatkan. Itu percaya yang benar. Percaya orang Kristen yang benar lewat mulut dan lewat hati. Bukan di mulut aja. Ya, hati-hati. Kita percaya kepada Yesus jangan di mulut aja. Jangan seperti dikatakan nyanyian dunia, lain di bibir, lain di hati. Nggak boleh. Kalau di bibir kita Yesus, di hati kita juga Yesus. Amin. Juga suami istri. Di bibirnya istrinya, di hatinya istri lain. Hati-hati. Amin. Jangan. Kalau di bibirmu istrimu, di hatimu juga istrimu. Haleluya. Yesus gitu. Dia mau. Kalau kita benar-benar di hati kita Yesus, di mulut kita juga Yesus. Ini hati-hati. Jangan lain di bibir dan di hati ya. Harus seimbang. Harus sama. Apa yang keluar dari mulut, keluar juga dari hati. Amin. Jangan seperti orang Farisi. Orang munafik. Di mulutnya lain, di hatinya lain. Ini Tuhan tidak suka demikian. Orang yang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Harus sama. Coba ayat 10. 2 kali ini dia katakan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya. Iya, kalau hatimu percaya, Tuhan akan benarkan engkau. Terus. Dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Iya, kalau hatimu sudah percaya, Tuhan benarkan kita. Dan mulut mengaku, Tuhan selamatkan kita. Bahwa Yesus adalah satu-satunya penebus kita. Baik di hati, baik di mulut. Maka kita akan dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin.
Nah, itu dia. Nah, itu tandanya percaya pada Yesus. Nah, sudah percaya, naik tingkat kedua. Nah, sudah percaya, naik tingkat kedua, bertobat. Nah, apa arti bertobat? Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan dengan beribadah. Amin. Berhenti berbuat dosa ya. Hentikan dosa. Dosa apapun itu dia. Nah, dosa judi, mabuk, merokok, itu dosa. Harus kita hentikan. Itu tandanya sudah percaya Yesus. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Nah, ini. Setelah berhenti berbuat dosa, setelah bertobat, naik lagi tingkat kedua. Lahir baru. Itulah kita dibaptis, diselamkan, dikuburkan bersama dengan Yesus, maka kita menjadi memiliki hidup yang baru. Roma 6, coba dibaca. Roma 6 ayat 3 dan 4. Ini. Tadi sudah percaya, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Ini. Jadi kalau sudah dibilang berhenti berbuat dosa, hentikan. Jangan lagi dilakukan. Ini. Lalu setelah berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, lahir baru. Itulah kita diselamkan, dibaptis, dikuburkan bersama dengan Yesus, dan kembali bangkit bersama dengan Yesus. Baca dulu Roma 6 ayat 3 dan 4. Coba. Ya. Atau tidak tahukah kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Iya, kita semua sudah dibaptis di dalam Kristus. Yang sudah menerima baptisan, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Terus, dalam Kristus yang telah membaptis dalam kematiannya. Iya, kita telah dibaptis dalam Kristus yang telah dibaptis dalam kematiannya. Sama seperti Yesus, dikuburkan dia. Lalu ayat 4, demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia dalam baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kamu akan hidup dalam hidup yang baru. Iya, itu ayat 4-nya. Perhatikan. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Jadi arti baptisan itu Bapak Ibu, kita dikuburkan. Dosa kita dikuburkan, ditenggelamkan di dalam air. Dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus. Jadi orang yang dibaptis, diselamkan, itu berarti kita sama seperti Kristus ikut dibaptis. Jadi kalau dia tidak dibaptis, hanya dipercik, hanya lain-lainnya, itu bukan dibaptis. Haleluya. Baptisannya seperti Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dia datang kepada Yohanes, masuk ke dalam air, diselamkan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau sudah menerima baptisan, kita akan hidup yang baru, menerima hidup yang baru. Kalau dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah akan datang. Coba kita lihat. Ini tanda baptisan itu. Ini tanda kebangkitan Yesus, menguburkan yang lama, membangkitkan yang baru. Coba dibaca. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, tolong dibaca. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa? Ayo, ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi kalau sudah dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Terus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hidup yang baru akan muncul dalam hidup kita ketika kita dibaptis. Itulah lahir baru. Setelah lahir baru, baptisan Roh Kudus. Kita dibaptis lewat kuasa Roh Kudus. Jadi itu menyusul nanti. Setelah kita menerima baptisan air,
menyusul nanti baptisan Roh Kudus ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Nah, kita bisa berdoa di kamar sendirian kalau menerima kepenuhan Roh Kudus. Sungguh-sungguh dengan fokus pasti dipenuhkan. Nah, kalau sudah kita lakukan yang ini, percaya dengan benar, lewat mulut dan hati, bertobat dengan benar, yaitu meninggalkan segala yang lama, baru lahir baru, itulah baptisan, menjadi hidup yang baru. Kalau sudah kita lakukan yang 3 hal ini, maka kita kepenuhan Roh Kudus. Nah, sama dengan hidup benar ini. Jadi ini dia. Kalau sudah ini tandanya pertama, kita menjadi hidup benar, selamat, harus dipertahankan. Nah, ini keselamatan itu harus dipertahankan dan dikerjakan, Bapak Ibu. Nah, keselamatan itu dipertahankan dan dikerjakan. Nah, coba kita lihat dulu di mana dikatakan itu. Kerjakanlah keselamatanmu. Coba dilihat di dalam Filipi ya. Ya. Nah, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, saya lupa itu ya, di Filipi dah. Kerjakanlah keselamatanmu. Nah, ini tadi dipertahankan tadi. Nah, keselamatan itu harus dipertahankan. Nah, ya dalam Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2 ayat 12. Tolong dibaca. Ini dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tadi di sini tanda orang yang telah menerima Injil keselamatan, percaya pada Yesus, bertobat, lahir baru, baptis air, baru baptis Roh Kudus, hidup benar. Jadi hidup benar itu selamat harus dipertahankan. Nah, dan dikerjakan. Coba dibaca. Ya. Filipi pasal 2 ayat 12 ini. Keselamatan itu dipertahankan dan dikerjakan. Coba dibaca, Bu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan. Tetap hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Tetapi masih ada pemberitaan yang kedua, Bapak Ibu. Jadi tadi Injil pertama itulah Injil keselamatan. Percaya Yesus, baru bertobat, lahir baru, baptis Roh Kudus. Selamat. Nah, itu selamat. Hidup benar, dipertahankan dan dikerjakan. Sekarang pemberitaan firman yang kedua. Tadi pemberitaan firman yang pertama. Itu Filipi 1 ayat 13. Injil keselamatan. Sekarang pemberitaan firman kedua. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ya, tolong dibaca. Ini Injil yang kedua. Itulah Injil keselamatan. Iya. Atau itulah Injil yang pertama tadi. Itulah Injil keselamatan. Yang kedua, Injil tentang kemuliaan Kristus. Ya, coba dibaca. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, ini dia. Ini yang kedua, Injil tentang kemuliaan Kristus. Sama dengan firman pengajaran, maka sama dengan makanan keras. Itulah Injil kemuliaan. Injil yang memberitakan kemuliaan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja. Nah, tadi memberitakan firman Tuhan, kedatangan Yesus pertama kali untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, sekarang yang kedua, Injil tentang kemuliaan ini, yaitu Injil tentang memberitakan kedatangan Yesus kedua kalinya sebagai Raja di atas sebagai Raja dan sebagai mempelai pria sorga ini. Jadi ini tujuannya untuk apa? Untuk apa firman yang kedua ini? Untuk menyempurnakan. Nah, untuk menyempurnakan kita. Menjadikan kita menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Ini Injil yang kedua ini adalah Injil kemuliaan, menyempurnakan kita. Jadi bukan cukup hanya yang pertama saja, tidak.
Kalau kita hanya menerima Injil yang pertama, kita tidak selamat. Bisa jadi kita nanti kembali kepada dunia. Lalu kita harus terima firman yang kedua. Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ini memberitakan tentang kemuliaan dan kedatangan Yesus kedua kalinya. Sebagai Raja di atas segala raja. Sebagai mempelai pria surgawi. Untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Ini tujuan Injil yang kedua. Supaya kita disempurnakan. Kalau kita tidak sempurna, kita tidak bisa masuk surga. Baca di dalam Matius 5 ayat 48. Coba dibaca. Ini. Jadi hidup benar, hidup kudus, hidup sempurna. 3 tingkatan ini harus kita miliki. Benar, kudus, dan sempurna. Jadi harus kita sempurna. Hanya hidup benar, tidak bisa. Bisa jadi nanti kita kembalilah kepada dunia. Jatuh lagi ke dalam dua. Harus hidup kudus. Setelah kudus, hidup sempurna. Sama seperti di dalam ruangan gereja ini. Ada halaman, ada ruangan suci, dan ada ruangan maha suci. Jadi dia 3 tingkatan. Coba dibaca dulu. Ya, kita lihat dulu. Di sini dikatakan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Ya, Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan harus, bilang. Kata harus ini, haruslah kamu dibilang. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Ini haruslah dikatakan. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna? Bisa kalau kita mau memang ikuti bagaimana sesuai dengan firman ini. Makanya Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Ini tadi kita hidup benar. Hidup suci. Sekarang hidup dalam kesempurnaan. Supaya kita bisa menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Sehingga kita dijemput dan terangkat di awan-awan. Jikalau kita menerima firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ini kalau kita mau menerima, maka kita bisa sempurna Bapak Ibu. Ayo coba kita baca. Ibrani 4 ayat 12. Ya. Kalau kita mau menerima firman yang lebih tajam daripada pedang bermata 2. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 12. Ya. Ya, saya bacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ini yang kita terima. Firman yang lebih keras. Firman yang menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita. Jadi kalau firman penginjilan ini tidak bisa menyucikan hati dan pikiran kita. Ini makanya sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini yang kita butuhkan. Kalau kita sudah lama menjadi orang Kristen, sudah bertahun-tahun jadi Kristen, sudah percaya Yesus, terima firman ini. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Itulah Injil kemuliaan, menyucikan dan menyempurnakan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus. Semoga kita mengerti ya. Semoga kita mengerti. Lewat kekuatan firman inilah yang bisa menyucikan gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan. Harus disucikan. Jadi kalau gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan yang masih menyimpan yaitu berhala Mesir atau keras hati, pasti menolak firman pengajaran mempelai ini. Pasti menolak. Kalau mereka tidak mau, kalau mereka masih keras hati, pasti mereka menolak. Jadi mari kita menerima, biarlah firman ini melembutkan kita. Mari kita menerima
kelembutan hati, supaya hati kita ini dilembutkan lewat firman Tuhan, bisa menerima. Biar kita lembut hati untuk menerima firman Tuhan. Lembut hati ini sama dengan bisa menerima firman Allah, sekeras apapun itu namanya. Itu kalau lembut hati, kita bisa menerima firman Allah sekelas apapun itu, sekalipun itu menyinggung perasaan kita. Sekalipun itu tidak cocok dengan daging. Kadang firman Tuhan ini tidak cocok dengan daging kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita. Tapi kita harus terima. Itu orang yang lembut hati bisa menerima firman Allah sekeras apapun itu namanya. Tetap melembut hati. Maka kita bisa terlepas dari dosa keras hati. Jika kita sudah melembut hati, kita bisa terlepas dari dosa keras hati. Jadi kalau tetap keras hati, ini selalu membusukkan firman pengajaran. Ini dosa tersembunyi. Ini kalau tetap keras hati. Ini menusuk dosa yang tersembunyi. Coba kita baca dulu. Ayat terakhir supaya kita menyembah Tuhan ya. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ya. Ayat terakhir. Ini dosa keras hati ini terjadi di zaman rasul-rasul ya. Ketika mereka memberitakan tentang Yesus. Kisah 17 ayat 32 sampai dengan 33 ya. Rasul-rasul memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Mereka tidak percaya, tetap keras hati. Colong dibaca dulu. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi dan meninggalkan mereka. Iya, ini dosa keras hati. Tidak mau lagi menerima firman yang keras. Tidak mau lagi menerima tentang kebangkitan Yesus. Tidak mau lagi menerima tentang kebangkitan orang mati. Nanti ada kebangkitan orang mati. Yesus mati dan bangkit. Kita juga nanti yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Bertemu di awan-awan. Jadi ada kebangkitan. Jikalau kita betul-betul di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan akan membangkitkan kita. Jadi kalau orang yang tidak dalam Tuhan juga dibangkitkan. Dan dibangkit untuk apa? Untuk dihukum. Beda dia. Coba dibaca dulu ya 1 Tesalonika itu. Tentang kebangkitan itu ada. Tapi ketika Rasul Paulus memberitakan kebangkitan, mereka tidak percaya dan mengomong, lain kalilah kami mendengarkan berita itu. Ini orang yang menolak kebangkitan. Coba dibaca dulu. 1 Tesalonika 4. Ya. Ayat 16, 17. Ayat 16, 17. Ini tentang kebangkitan. Nanti datang Yesus kedua kalinya di awan-awan. Jadi yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Menyongsong Yesus di awan-awan nanti. Coba dibaca. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Iya. Ketika Yesus nanti turun dari surga, masih di awan-awan, maka nanti atau ketika sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dikatakan sangkakala nanti dibunyikan oleh malaikat Tuhan nanti. Malaikat Tuhan membunyikan sangkakala. Lalu nanti Tuhan sendiri turun dari surga. Setelah itu dia turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Itu nanti lebih dahulu orang yang mati di dalam Kristus, orang-orang yang dulu ya, yang mati di laut, yang mati dimanapun akan Tuhan bangkitkan nanti. Dibangkitkan lebih dahulu, terus sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Iya, jadi ada orang yang mati terlebih dahulu. Sebelum Yesus datang kedua kalinya dia sudah mati, sudah percaya pada Yesus, dibangkitkan.
Jadi orang-orang yang belum mati saat kedatangan Yesus kedua kalinya. Ini yang keduanya. Sesudah itu kita yang hidup. Yang hidup. Contohnya kita hidup sekarang ya. Kita hidup. Langsung datang Yesus tiba-tiba. Kita juga akan terangkat. Semua nanti pakaian kita tinggal. Tinggal pakaian rohani. Udah pernah menonton film pengangkatan? Tinggal. Semua. Apa yang ada dalam hidup, dalam diri kita ini tinggal. Baik emasmu, baik anting-antingmu maupun apamu, kalungmu tinggal. Menyongsong Yesus. Ini dikatakan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Itu kita diangkat nanti. Kalau kita sungguh-sungguh menerima firman penginjilan, menerima firman pengajaran. Itulah Injil tentang kemuliaan Kristus. Maka kita bisa sempurna. Dan kita tetap menerima firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Maka Tuhan akan membangkitkan kita dan mengangkat kita. Ketika dia datang kedua kalinya. Yesus harus datang kedua kalinya, Bapak Ibu. Harus datang menjemput kita. Karena kalau dia tidak datang, kemana nanti kita? Mana surga itu? Kan kita nggak tahu. Dia nanti ngantar kita. Tempat yang sudah disediakan Tuhan. Surga yang sudah disediakan Tuhan itu tempat bagi kita selama-lamanya. Untuk menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kita akan sambung minggu depan firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Dan kita akan menerima perjamuan suci siang hari ini. Haleluya. 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 Seperti wanita mengurap itu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, kis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Kor sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Kor sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Hidup tetap setia. Hidup tetap kerjakan keselamatanmu. Kita sudah percaya Yesus, sudah bertobat, sudah dibaptis dalam air dan dibaptis Roh Kudus. Maka keselamatan itu tetap kita pertahankan dan kita kerjakan. Ketika kita mempertahankan dan mengerjakan keselamatan itu,
berarti kita sudah menerima Injil keselamatan. Itulah kabar baik, memberitakan kedatangan Yesus pertama sekali untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia mati di kayu salib dan menebus segala dosa kita. Dan firman yang kedua, itulah Injil kemuliaan, cahaya Injil kemuliaan, memberitakan kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Jikalau kita sudah menerima Injil pertama, kita juga menerima Injil kemuliaan supaya kita disempurnakan lewat kekuatan firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa suci sampai sempurna. Haleluya. Kita katakan sekali pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari semua kita bangkit berdiri seperti wanita mengurapimu. Haleluya. Menangis di bawah kakimu. Di bawah kakimu. Demikian hidupku. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Kita angkat tangan semuanya sampai akhir. Ku menutup mata. Haleluya. Kami tetap setia padamu Tuhan. Jamah kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Sampai akhir hidup kami. Kami menerima firman penginjilan dan firman kemuliaan-Mu Tuhan. Injil kemuliaan menyelamatkan kami, menebus kami, menyempurnakan kami. Sekali lagi sampai akhir. Sampai akhir. Haleluya. Yesus, haleluya. Tolong kami. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus, tolong kami. Yesus. Haleluya. Yesus, ku tetap setia. Haleluya. Melayan. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap, haleluya, melayanimu. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Biar kami tetap setia melayanimu, mengakui Engkau Raja di atas segala raja. Yesus, haleluya. 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 Ya jamah kami. Jamah kami Yesus. Yesus, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. 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 Ya Rabbalabbalabase. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Biar kami tetap menerima Engkau sebagai juru selamat kami.
dan kami tetap menerima Injil kemuliaan-Mu Tuhan, supaya menyempurnakan kami, supaya kami suci dan sempurna sama seperti Engkau Yesus. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua menyucikan kami, menegur kami supaya dosa terlepas dalam diri kami. Lepaskan kami dari dosa-dosa apapun bentuknya Tuhan. Lepaskan kami. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Kita angkat tangan semua sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan Tuhan yang sudah tentang kami. Engkau sudah memberikan firman-Mu bagi kami, supaya kami terlepas dari berhala-berhala di zaman akhir ini Tuhan. Berhala-berhala yang menghalangi kami datang kepada Tuhan, lepaskan kami semuanya. Baik menghalangi kami saat bekerja untuk datang kepada Tuhan, lepaskan kami apapun bentuk berhalanya Tuhan, supaya kami lebih lagi fokus sungguh-sungguh mengikut melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menyadarkan kami supaya lebih sungguh-sungguh kami mengikut dan melayani Engkau. Berkati kami semuanya Tuhan, bahkan juga sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Berkati, sucikan, kuduskan tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, bukan menjadi penyakit ataupun kutuk bagi kami, tapi perjamuan suci ini menyucikan, menyembuhkan semua penyakit kami, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Engkau sembuhkan lewat kekuatan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami akan sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat lagi pujian ini seperti wanita. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, demikian mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan, mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Semua kita bangkit berdiri, letakkan di jantung hati kita tubuh dan darahnya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan, baik ku dapatkan mahkota kehidupanku.
Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Haleluya. Dia yang sudah mati, pada hari yang ketiga dia yang bangkit untuk membangkitkan kita dan untuk mematikan kita dari segala dosa. Pada hari ini dia bangkit memulihkan kita, menjamah kita semuanya. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan suci siang hari ini. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi, melebihi di atas kepala. Tubuh dan darahnya, tubuhnya di tangan kanan kita. Kita angkat melebihi di atas kepala kita. Inilah tubuhnya yang sudah terpecah-pecah bagi kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan siang hari ini. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara tubuh Yesus? Amin. Dalam nama Yesus sama-sama kita makan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita akan menerima darahnya. Angkatlah cawan ini melebihi di atas kepala kita. Perjamuan suci ini bukanlah obat, tapi dialah bisa melakukan segala-galanya. Menyucikan dosa kita sampai menyempurnakan dosa kita sempurna. Sampai menyempurnakan hidup kita dan menghancurkan segala dosa di dalam pribadi kita lewat tubuh dan darahnya siang hari ini. Jika ada yang sakit, letakkan tangan kiri kita pada yang sakit. Jika tidak bisa diletakkan, letakkan di dada. Ada pergumulan, ada masalah, letakkan tangan kirimu di dada. Percaya, yakin, tubuh dan darah Yesus menyelesaikan segala masalahmu, menyelesaikan segala dosamu, dan menyelesaikan semua hidupmu lewat kekuatan firman Tuhan. Tetaplah bersama dia. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara ini darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus sama-sama kita minum. Haleluya. 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 Kita mengangkat tangan dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyembah, bersyukur, menyembah kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. 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 Haleluya Jesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. 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 Ya ya haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Yesus, Allah kami yang heran, Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sudah mati dan menebus kami, dan Engkau sudah bangkit untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Membuktikan Engkaulah Tuhan, membuktikan Engkaulah Allah
Tidak ada seperti Engkau Allah yang bisa mati dan bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Turunkan tangan semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau siang hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Dan kami sudah makan minum tubuh dan darah-Mu. Engkau sucikan hati dan pikiran kami. Kuatkan kami semuanya. Teguhkan kami. Biar kami lebih sungguh-sungguh lagi mengikut dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kami akan ulurkan tangan kami untuk persembahan kepada Tuhan. Berkati persembahan kami. Berkati segala pekerjaan umat-Mu Tuhan. Balaskan berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan.